Sosok polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok polwan bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Prapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basatlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat. Dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di
di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV, didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Gitu maksudnya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti. Ya. Sebenarnya Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan Bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Perapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basatlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat, dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnewsbogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati.
Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Radal Ali Taumi atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Legitimasinya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polresta Manado juga tidak ada izin berarti. Ya. Oke, siap. Sebenarnya Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Perapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021.
Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basat Lantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat. Dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir
sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Kayak gitu maksudnya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara, ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok polwan bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Prapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan, yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basatlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat, dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya,
Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait Anda sedang penugasan menyaksikan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu, selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Radal Ali Taumi atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV, didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Begitu maksudnya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polresta Manado juga tidak ada izin berarti. Ya. Oke, siap. Sebenarnya Mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan.
Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, ya sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tomi atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok polwan bos Brigadir Ridal Ali Tomi, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Prapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tomi ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tomi adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tomi menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tomi justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau Kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tomi tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tomi di Satlantas Polresta Manado sebagai Basat Lantas.
Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan Kasat. Dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait Anda sedang penugasan menyaksikan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunNewsBogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu, selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Legitimasinya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polresta Manado juga tidak ada izin berarti. Ya, Oke, siap. Sebenarnya mengenai izin
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Prapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau Kasatkernya,
jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basat Lantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat. Dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Ya gitu maksudnya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan
tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polresta Manado juga tidak ada izin berarti? Ya. Oke, siap. Sebenarnya mengenai izin Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, ya sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari kasatkernya. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Perapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan,
Menurut Tamsil, penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan di Propam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basatlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat. Dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari
kepolisian dalam hal ini. Ya, Kayak gitu maksudnya. silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polresta Manado juga tidak ada izin berarti. Ya, Oke, siap. Sebenarnya mengenai izin Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari kasatkernya. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Prapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain.
Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basat Lantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat, dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa
memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Ya gitu maksudnya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polresta Manado juga tidak ada izin berarti. Ya, Oke, siap. Sebenarnya mengenai izin Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, ya sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini Pak? sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari kasatkernya. Oke Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok polwan bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Perapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain.
Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan di Propam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basatlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat. Dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, setelah dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan
Brigadir RAT atau almarhum tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya, legitimasinya. silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti. Ya, Oke, siap. Sebenarnya mengenai izin Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, ya sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari kasatkernya. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Perapatan 4. Santer kabarnya,
Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan di Propam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basatlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat. Dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui.
Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti. Ya, Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, ya sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari kasatkernya. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan Bos Brigadir Ridal Ali Tommy,
polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Perapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basat Lantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat. Dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan
penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Kayak gitu maksudnya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polresta Manado juga tidak ada izin berarti. Ya, Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari kasatkernya. Oke Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi.
Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan Atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan Bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Prapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basatlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat, dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnewsbogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya.
Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV, didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini ya. Gitu maksudnya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti. Ya. Oke, siap. Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, ya sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari kasatkernya. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic.
Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok polwan bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Perapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basatlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat, dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnewsbogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam.
Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV, didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Gitu pastinya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti. Ya. Oke, siap. Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, ya sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari kasatkernya. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut.
Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok polwan bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Perapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basatlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat, dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnewsbogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol
Kompol Yulia terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV, didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti? Ya. Oke, siap. Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, ya sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari kasatkernya. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta.
Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Prapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basatlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat, dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunNewsBogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta.
Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV, didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini ya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti? Ya. Oke, siap. Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, ya sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari kasatkernya. Oke Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya.
Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado, Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan, semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan Bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Prapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basatlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat, dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya.
Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Radal Ali Taumi atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini ya. Kayak gitu maksudnya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polresta Manado juga tidak ada izin berarti? Ya. Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Taumi atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, ya sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan
berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Perapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau Kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basatlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat. Dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya.
Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Radal Ali Taumi atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Ya gitu maksudnya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polresta Manado juga tidak ada izin berarti? Ya. Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Taumi atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, ya sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak?
Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan Bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Perapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan di Propam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau Kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basatlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat. Dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunNewsBogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya.
Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Radal Ali Taumi atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti? Ya. Oke, siap. Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin
sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan Bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Perapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau Kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basatlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat. Dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah,
Saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tomi tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Radal Ali Taumi atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polresta Manado juga tidak ada izin berarti? Ya. Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tomi atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab.
Adapun saat ini Kombes Yulianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolres Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok polwan bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Perapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau Kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basatlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat, dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy,
Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait Anda sedang penugasan menyaksikan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu, selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Radal Ali Taumi atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV, didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Gitu pastinya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti. Ya. Oke, siap. Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado,
Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolres Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke Pak, beredar di media sosial bahwa terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan Bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Prapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau Kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basatlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat, dia adalah Kompol Yulfa Irawati.
seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Alitomi, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait Anda sedang penugasan menyaksikan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Radal Ali Taumi atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV, didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Ya gitu maksudnya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polresta Manado juga tidak ada izin berarti? Ya. Sebenarnya Mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tomi atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial.
Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tomi atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan bos Brigadir Ridal Ali Tomi, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Prapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tomi ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tomi adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tomi menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tomi justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau Kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tomi tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037.
Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basat Lantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat. Dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Kayak gitu maksudnya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polresta Manado juga tidak ada izin berarti? Ya. Oke, siap. Sebenarnya mengenai izin.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Perapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau Kasatkernya,
jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basat Lantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat. Dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Ya gitu maksudnya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan
tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polresta Manado juga tidak ada izin berarti? Ya. Oke, siap. Sebenarnya mengenai izin Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari kasatkernya. Oke Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Prapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan,
Menurut Tamsil, penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basat Lantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat. Dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari
kepolisian dalam hal ini. Ya, silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti. Ya, Sebenarnya Mengenai izin Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari kasatkernya. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok polwan bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Perapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain.
Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basatlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat, dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunNewsBogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa
memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti? Ya. Oke, siap. Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari kasatkernya. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Prapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain.
Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan, yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basat Lantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat. Dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu, selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan
Brigadir RAT atau almarhum tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti. Ya. Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, ya sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar dan sampai saat ini Kapolres Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari kasatkernya. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Perapatan 4. Santer kabarnya,
Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basatlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat. Dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui.
Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Kayak gitu maksudnya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti. Ya, Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, ya sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari kasatkernya. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan bos Brigadir Ridal Ali Tommy,
polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Prapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basat Lantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat. Dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan
penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Kayak gitu maksudnya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti. Ya, Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, ya sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari kasatkernya. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi.
Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan Atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan Bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Prapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basatlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat. Dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya.
Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV, didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Kayak gitu maksudnya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti. Ya. Oke, siap. Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, ya sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari kasatkernya. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic.
Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Prapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basatlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat. Dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam.
Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV, didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti? Ya. Oke, siap. Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, ya sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari kasatkernya. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut.
Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Prapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basatlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat, dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol
Kompol Yulia terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV, didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Ya gitu maksudnya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti. Ya. Oke, siap. Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, ya sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari kasatkernya. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta.
Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Perapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basatlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat, dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnewsbogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta.
Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV, didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini ya. Ya gitu maksudnya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bid Propam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti. Ya. Oke, siap. Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari kasatkernya. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya.
Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado, Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan, semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan Bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Perapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basatlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat, dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnewsbogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya.
Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Radal Ali Taumi atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti? Ya. Oke, siap. Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Taumi atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta
tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari kasatkernya. Oke Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok polwan bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Perapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basatlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat, dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunNewsBogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi.
Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Radal Ali Taumi atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini apa Pak? Ya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti? Ya. Oke, siap. Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Taumi atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar dan
sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Prapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan di Propam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau Kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basatlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat. Dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati.
Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Radal Ali Taumi atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Kayak gitu maksudnya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti? Ya. Oke, siap. Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam.
Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, ya sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado, Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan Bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Prapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau Kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basatlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat. Dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu,
kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Radal Ali Taumi atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Kayak gitu maksudnya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polresta Manado juga tidak ada izin berarti? Ya. Sebenarnya Mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa
sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolres Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok polwan bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Perapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau Kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basatlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat, dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring.
Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait Anda sedang penugasan menyaksikan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Radal Ali Taumi atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Gitu maksudnya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti. Ya. Oke, siap. Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait,
dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Yulianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolres Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Perapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan di Propam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau Kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basat Lantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat, dia adalah Kompol Yulfa Irawati.
seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait Anda sedang penugasan menyaksikan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Radal Ali Taumi atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti? Ya. Oke, siap. Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial.
Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tomi atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan Bos Brigadir Ridal Ali Tomi, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Prapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tomi ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tomi adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tomi menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tomi justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau Kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tomi tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037.
Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basatlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat, dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti? Ya. Oke, siap. Sebenarnya mengenai izin.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Perapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau Kasatkernya,
jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basat Lantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat. Dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Ya gitu maksudnya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan
tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polresta Manado juga tidak ada izin berarti? Ya. Oke, siap. Sebenarnya mengenai izin Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari kasatkernya. Oke Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Perapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan,
Menurut Tamsil, penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basat Lantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat, dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV, didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari
kepolisian dalam hal ini. Ya, silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti. Ya, Oke, siap. Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari kasatkernya. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Perapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain.
Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basat Lantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat, dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa
memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti? Ya. Oke, siap. Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabitumas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari kasatkernya. Oke Pak, beredar di media sosial bahwa terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Perapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain.
Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basat Lantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat. Dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu, selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan
Brigadir RAT atau almarhum tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Gitu maksudnya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti. Ya, Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar dan sampai saat ini Kapolres Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari kasatkernya. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Perapatan 4. Santer kabarnya,
Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basatlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat. Dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui.
Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti? Ya. Oke, siap. Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, ya sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari kasatkernya. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan bos Brigadir Ridal Ali Tommy.
polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Prapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basatlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat. Dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan
penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Ya gitu maksudnya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti. Ya, Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, ya sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari kasatkernya. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi.
Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok polwan bos Brigadir Ridal Alitomi, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Perapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Alitomi ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Alitomi adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Alitomi menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Alitomi justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Alitomi tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Alitomi di Satlantas Polresta Manado sebagai Basat Lantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Alitomi? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat. Dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Alitomi, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Alitomi atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya.
Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV, didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Kayak gitu maksudnya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti. Ya, Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari kasatkernya. Oke Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic.
Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Perapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basatlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat, dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam.
Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV, didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini ya. Gitu pastinya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti. Ya. Oke, siap. Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, ya sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari kasatkernya. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut.
Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok polwan bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Perapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Bas Satlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat, dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnewsbogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol
Kompol Yulia terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV, didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti. Ya. Oke, siap. Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, ya sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari kasatkernya. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta.
Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Perapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basatlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat, dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunNewsBogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta.
Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV, didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian dalam hal ini? Ya, gitu maksudnya. silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti. Ya, Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, ya sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari kasatkernya. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya.
Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado, Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan, semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan Bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Prapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basatlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat, dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunNewsBogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya.
Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Radal Ali Taumi atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polresta Manado juga tidak ada izin berarti? Ya. Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Taumi atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, ya sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta
tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari kasatkernya. Oke Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Prapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basatlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat. Dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi.
Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Radal Ali Taumi atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV, didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Kayak gitu maksudnya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti? Ya. Oke, siap. Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Taumi atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar dan
sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Prapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau Kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basatlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat. Dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati.
Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Radal Ali Taumi atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Kayak gitu maksudnya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polresta Manado juga tidak ada izin berarti? Ya. Oke, siap. Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke Pak,
beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, ya sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolres Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado, Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan Bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Perapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau Kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basatlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat, dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu,
kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Radal Ali Taumi atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Kayak gitu maksudnya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polresta Manado juga tidak ada izin berarti? Ya. Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa
sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolres Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok polwan bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Perapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau Kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basatlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat, dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring.
Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait Anda sedang penugasan menyaksikan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu, selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Radal Ali Taumi atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV, didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini ya. Gitu maksudnya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polresta Manado juga tidak ada izin berarti? Ya. Oke, siap. Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado,
Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolres Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tomi atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan Bos Brigadir Ridal Ali Tomi, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Prapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tomi ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tomi adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tomi menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tomi justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau Kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tomi tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tomi di Satlantas Polresta Manado sebagai Basat Lantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tomi? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat, dia adalah Kompol Yulfa Irawati.
seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait Anda sedang penugasan menyaksikan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu, selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Radal Ali Taumi atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV, didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti? Ya. Oke, siap. Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial.
Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tomi atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan Bos Brigadir Ridal Ali Tomi, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Prapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tomi ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tomi adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tomi menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tomi justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau Kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tomi tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037.
Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basatlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat. Dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunNewsBogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV, didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polresta Manado juga tidak ada izin berarti? Ya. Oke, siap. Sebenarnya mengenai izin
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Prapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau Kasatkernya,
jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basat Lantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat. Dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Kayak gitu maksudnya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan
tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polresta Manado juga tidak ada izin berarti? Ya. Oke, siap. Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari kasatkernya. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Perapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan,
Menurut Tamsil, penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basat Lantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat. Dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari
kepolisian dalam hal ini. Ya, silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polresta Manado juga tidak ada izin berarti. Ya, Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari kasatkernya. Oke Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok polwan bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Perapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain.
Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan di Propam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basat Lantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat, dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnewsbogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa
memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti. Ya. Oke, siap. Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabitumas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari kasatkernya. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Prapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain.
Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan, yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basatlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat. Dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan
Brigadir RAT atau almarhum tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti. Ya. Oke, siap. Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, ya sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari kasatkernya. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Perapatan 4. Santer kabarnya,
Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan di Propam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basatlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat. Dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui.
Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti? Ya. Oke, siap. Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, ya sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari kasatkernya. Oke Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan Bos Brigadir Ridal Ali Tommy,
polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Prapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan, yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basatlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat. Dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu, selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan
penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti. Ya. Oke, siap. Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, ya sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari kasatkernya. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi.
Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan Atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan Bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Prapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basatlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat. Dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya.
Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV, didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini ya. Kayak gitu maksudnya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti. Ya, Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, ya sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari kasatkernya. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic.
Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Prapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basatlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat. Dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam.
Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV, didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini ya. Kayak gitu maksudnya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti. Ya. Oke, siap. Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, ya sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari kasatkernya. Oke Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut.
Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Prapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basatlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat. Dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunNewsBogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol
Kompol Yulia terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV, didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini ya. Ya gitu maksudnya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti. Ya. Oke, siap. Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, ya sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari kasatkernya. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta.
Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Prapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basatlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat, dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta.
Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV, didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini apa Pak? Ya. Kayak gitu maksudnya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti? Ya. Oke, siap. Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, ya sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari kasatkernya. Oke Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya.
Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado, Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan, semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok polwan bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Perapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basatlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat, dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnewsbogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya.
Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Radal Ali Taumi atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini ya. Kayak gitu maksudnya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polresta Manado juga tidak ada izin berarti? Ya. Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Taumi atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta
tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Perapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau Kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basatlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat, dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnewsbogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi.
Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Radal Ali Taumi atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Gitu pastinya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polresta Manado juga tidak ada izin berarti? Ya. Oke, siap. Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Taumi atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, ya sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar dan
sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Perapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan di Propam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau Kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Basat Lantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat. Dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunNewsBogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati.
Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Radal Ali Taumi atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti? Ya. Oke, siap. Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam.
Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, ya sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolres Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tomi atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan Bos Brigadir Ridal Ali Tomi, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Prapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tomi ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tomi adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tomi menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tomi justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau Kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tomi tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tomi di Satlantas Polresta Manado sebagai Basatlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tomi? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat, dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tomi, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu.
kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunNewsBogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tomi tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Radal Ali Taumi atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti? Ya. Sebenarnya mengenai izin. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tomi atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa
sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolres Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tomi atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sosok Polwan atasan Brigadir RAT, Polantas Manado jadi ajudan bos tambang tanpa izin, kok bisa? Kini terjawab sosok Polwan bos Brigadir Ridal Ali Tomi, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Prapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tomi ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya, bos Brigadir Ridal Ali Tomi adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tomi menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tomi justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan di Propam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau Kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Ali Tomi tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 90.070.037. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tomi di Satlantas Polresta Manado sebagai Basatlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tomi? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat. Dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tomi, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring.
Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait Anda sedang penugasan menyaksikan- Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun Manado. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tomi tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu. Selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana, katanya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Radal Ali Taumi atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV, didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasat